Hai, shalom saudara, kembali saya dengan Andre di Wednesday Message atau pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Tetap sehat? Sekarang saya berada di Bukit Indah Sukajadi. Detik-detik menjelang matahari terbit saudara, pukul 5:51. Saya ingin menyampaikan pesan minggu ini melanjutkan dari apa yang saya sampaikan minggu kemarin, bahwa dia bukan hanya sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi. Mari kita baca ayatnya di dalam Roma pasal 8 ayatnya ke-28. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa ayat ini. Saya yakin saudara sering mendengar dan bahkan saudara tahu ayat ini. Tetapi pertanyaan, apakah saudara tahu bahwa ayat ini adalah bagian dari suatu perikop, bahkan klimaks daripada suatu perikop saudara. Dan ayat ini dimulai dengan kata begini, kita tahu sekarang. Berarti sebelumnya kita tidak tahu, tetapi sekarang kita tahu. Apa yang kita ketahui? Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat ini juga berkata segala sesuatu. Artinya apa saudara? Allah turut bekerja di dalam keberhasilan saudara, tapi Allah turut bekerja juga di dalam kegagalan saudara. Dia turut bekerja di dalam penderitaan saudara. Dia turut bekerja di dalam kesakitan saudara. Dia turut bekerja di dalam kesedihan saudara. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, judul perikop ini saudara dikatakan pengharapan anak-anak Allah. Ya, kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, Roma 5 ayat 5. Tetapi saudara, kalau di New King James Version, judul perikop ini saudara dikatakan from suffering to glory, dari penderitaan kepada kemuliaan. Dan luar biasa saudara judul ini. Kenapa? Karena kalau ayat 18 kita baca, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan, kemuliaan, from suffering to glory. Luar biasa saudara. Pertanyaan intinya adalah, apa hubungannya pribadi yang ketiga ini, pribadi Roh Kudus ini, di dalam perannya membuat penderitaan menjadi kemuliaan? Di mana di ayat yang ke-8 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Peranan Roh Kudus dalam hal ini kita baca di dalam ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Kita tahu di sini saudara, bahwa Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Saya punya kelemahan, saudara juga punya kelemahan. Dan di dalam ayat ini saudara, apa itu kelemahan kita? Dikatakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Saudara mungkin bisa berkata, saya tahu harus berdoa gimana. Ya saya mungkin berkata juga, saya juga tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi ayat ini jelas saudara, sebenarnya kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Apalagi ketika saudara sedang mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami penderitaan, kesengsaraan, kesedihan. Mungkin kita tanya berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan, Tuhan berkati aku, tolong lindungi aku. Tetapi firman ini berkata dengan jelas bahwa Roh Allah, Roh sendiri berdoa. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya saudara, diterjemahkan intercession, yang artinya berdoa syafaat. Jadi ayat ini berkata Roh sendiri berdoa syafaat untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa Roh Kudus ini saudara. Ketika di dalam kelemahan kita sebenarnya tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, Dialah yang berdoa bagi kita. Dia berdoa syafaat bagi kita. Kita mempunyai seorang pendoa syafaat yang mendoakan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia berdoa syafaat bagi kita saudara. Ketika kita berdoa mungkin kita tidak tahu apa yang kita mau katakan. Roh Kuduslah yang akan berkata-kata kepada Allah. Bahkan dilanjutkan di ayatnya yang ke-27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Luar biasa. Allah tahu maksud daripada Roh Kudus karena Dia juga Allah, saudara. Nah, perhatikan di sini, saudara, dikatakan Dia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, seringkali kita berdoa bukan atas kehendak Allah, tapi atas kehendak kita sendiri. Makanya kadang-kadang kita kecewa dengan jawaban Tuhan. Tuhan menjawab kita dengan tidak atau mungkin nanti. Tetapi saudara, kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, jawabannya pasti ya, saudara. Dan Roh Kudus ini berkata sesuai dengan kehendak Allah, Dia berdoa. Wah, jawabannya pasti ya, saudara. Berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Saudara dan saya. Bisa, saudara? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus turun atas kita. Kita mempunyai persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, bermitra dengan Roh Kudus. Oh, Dia akan menguduskan kita. Bukan hanya menguduskan, Dia akan menjadi pendoa syafaat bagi kita yang berdoa di dalam kelemahan-kelemahan kita. Untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa. Sehingga kita tahu ayat yang ke-28 dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti Dia turut bekerja di dalam penderitaan kita untuk mendatangkan kemuliaan yang jauh lebih dahsyat, saudara. Karena kita mengasihi Dia, karena kita terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Luar biasa. Di akhir dari pesan Wednesday Message ini, saya ingin membagikan kesaksian, saudara. 2 minggu yang lalu ketika saya mempersiapkan pesan, Dia membuat segala satu indah pada waktunya. He made everything beautiful in His time. Ketika saya sedang memfinalisasi video tersebut, saudara, berapa menit kemudian keponakan saya di Amerika mem-WhatsApp saya kalau abangnya, keponakan saya juga, meninggal karena COVID-19, saudara. Berita yang sangat-sangat menyedihkan dan memukul kita semua. Kita satu keluarga tahu, mungkin kita menyadari Dialah orang yang paling tidak pernah mengeluh. Dia selalu tersenyum, tertawa, dan Dia suka menolong, saudara. Suka menolong, tidak pernah mengeluh. Jadi kita tahu dari keluarga kita semua, Dia adalah orang yang paling baik istilahnya. Tapi saudara tahu, di dalam kesedihan kita, di dalam kematian Dia, Allah turut bekerja. Kenapa, saudara? Waktu saat-saat Dia sekarat di rumah sakit, kita sering mengadakan video call, saudara. Kita melihat video call, mendoakan Dia. Bahkan ketika Dia sudah meninggal, ketika Dia sudah dikubur, kita masih melakukan video call. Yang luar biasanya adalah video call yang terakhir, saudara. Tiba-tiba kita membagikan firman Tuhan. Keluarga saya bertanya tentang ayat firman Tuhan, dan saya mulai membagikan firman Tuhan. Saya mulai men-sharingkan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan kepada mereka. Mereka mulai mengerti, dan saya mulai menghibur kakak saya, yaitu mamanya. Saya menghibur adiknya. Saya sharingkan firman Tuhan, dan luar biasa waktu-waktu fellowship yang sungguh indah. Dan di akhir daripada video call itu, saudara, mereka meminta saya untuk berdoa. Saudara, setelah saya selesai berdoa, saya merasakan kita baru saja ibadah, saudara. Meskipun tidak ada musik, tetapi ketika saya men-sharingkan firman Tuhan kepada mereka, saya merasakan seperti suatu ibadah yang luar biasa. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bahkan di dalam kematian pun Allah turut bekerja. Luar biasa, saudara. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Matahari sudah terbit. Tuhan Yesus berkati.